Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas L, kelompok 10, akan mempresentasikan mengenai bab 11, yaitu Measurement of Variable Operational Definition, atau bisa disebut juga pengukuran variabel definisi operasional. Anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Nandi Lestari dengan MPM 226, kemudian Marta Uli BR Manurung MPM akhir 203, Anastasia Sindiaka Putri MPM akhir 207, dan Abel Dwi Pratiwi MPM akhir 229. Yang pertama yaitu mengenai pengukuran. Pengukuran variabel merupakan bagian penting dari penelitian dan aspek krusial dalam perancangan penelitian. Kecuali variabel tersebut diukur dengan suatu cara, kita tidak akan dapat menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian kita. Survei dan desain eksperimen yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sering menggunakan kuesioner untuk mengukur variabel yang menjadi fokus. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih variabel itu dapat diukur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana variabel dapat diukur. Nah, dalam penelitian kita meneliti itu berdasarkan sebuah pertanyaan atau hipotesis. Tapi hipotesis itu tidak bisa kita uji kalau variabelnya tidak bisa kita ukur. Misalnya kita ingin mengetahui apakah keragaman tenaga kerja berpengaruh terhadap efektivitas sebuah organisasi. Nah, dua hal ini merupakan variabel. Kalau kita tidak bisa menemukan cara untuk mengukur keragaman tenaga kerja dan efektivitas organisasi, maka penelitian kita tidak akan mendapatkan sebuah data. Oleh karena itu, pengukuran menjadi syarat utama agar penelitian bisa dilakukan dan hipotesis kita bisa diuji. Apa sih arti pengukuran dalam konteks penelitian? Pengukuran didefinisikan sebagai proses memberi angka atau simbol pada atribut dari suatu objek sesuai aturan tertentu. Objek yang ini bisa berupa apa aja, misalnya perusahaan, individu, negara, atau bahkan benda seperti yogurt atau gajah. Tapi yang kita ukur itu bukan objeknya, melainkan atribut yang melekat pada objek tersebut. Contohnya, atribut bisa berupa panjang, berat, rasa, motivasi, kualitas layanan, atau efektivitas organisasi. Jadi, kalau kita bilang mengukur sebuah perusahaan itu keliru. Yang benar adalah kita mengukur efektivitas organisasi dari perusahaan tersebut. Sama halnya dengan gajah. Kita tidak mengukur seekor gajah, tapi mengukur berat gajah atau tinggi gajah. Jadi fokus utama pengukuran selalu pada atribut bukan objeknya. Nah, selanjutnya yaitu mengukur atribut bukan objek itu sendiri. Ini itu penting untuk diingat karena banyak orang yang berpikir bahwa kita mengukur objek secara keseluruhan. Padahal dalam penelitian kita tidak pernah mengukur objek itu sendiri, tetapi atribut tertentu dari objek tersebut. Contoh sederhananya, kita tidak pernah meneliti orang sebagai objek secara utuh, tapi kita mengukur hal-hal tertentu dari orang itu, seperti usia, jenis kelamin, tinggi badan, atau bahkan tingkat motivasi. Nah, agar kita bisa melakukan sebuah pengukuran, kita memerlukan 3 komponen utama. Yang pertama yaitu objek, apa yang sedang kita teliti, misalnya yogurt. Yang kedua ada atribut, apa yang ingin kita ketahui dari objek tersebut, misalnya rasa. Kemudian yang ketiga, judge atau penilai, yaitu orang yang mampu memberikan penilaian terhadap atribut tersebut. Nah, kadang objek bisa menilai dirinya sendiri. Misalnya dalam kuesioner, seorang karyawan bisa mengisi sendiri jenis kelaminnya atau status pernikahannya. Itu sederhana karena objeknya bisa memberikan informasi secara langsung. Namun, apabila ada situasi ketika objek tidak bisa menilai dirinya sendiri, misalnya yogurt yang tidak bisa menilai rasa yogurt itu sendiri, jadi kita butuh orang lain untuk menjadi penilai. Begitu juga dalam
kualitas layanan restoran, restoran tidak bisa menilai dirinya sendiri, tapi pelanggan yang datang untuk menilai kualitas layanan tersebut. Artinya, dalam sebuah penelitian, peran judge atau penilai itu sangat penting, terutama ketika variabel yang diukur bersifat subjektif dan tidak bisa dinilai langsung oleh objeknya. Nah, kalau kita berbicara soal pengukuran, ada atribut yang relatif mudah diukur dan ada yang lebih sulit. Untuk mudah diukur biasanya adalah atribut fisik, jelas dan bisa ditangkap langsung dengan alat-alat atau instrumen. Misalnya panjang meja bisa diukur dengan menggunakan penggaris, berat gajah bisa menggunakan timbangan, tekanan darah dengan alat medis, atau status perkawinan karyawan dengan pertanyaan yang sederhana. Kemudian untuk yang sulit diukur biasanya adalah atribut yang bersifat abstrak, subjektif, atau lebih berkaitan dengan psikologi dan persepsi. Misalnya motivasi seseorang, seberapa senang orang bekerja, atau seberapa senang orang berbelanja, efektivitas organisasi, atau bahkan keragaman tenaga kerja. Mengukur hal-hal ini bisa hanya dengan pertanyaan langsung. Kalau kita bertanya, tidak bisa menggunakan pertanyaan langsung. Kalau kita bertanya seberapa efektivitas organisasi Anda atau seberapa termotivasi Anda, jawabannya akan sangat bervariasi, subjektif, dan mungkin tidak valid. Karena itu, variabel abstrak memerlukan cara khusus untuk diukur, misalnya menggunakan skala pengukuran, kuesioner struktur, atau indikator-indikator yang lebih objektif. Nah, ini adalah summary atau kesimpulan antara dua tipe dari variabel. Kesimpulannya, dalam penelitian kita bisa membagi variabel menjadi dua jenis besar. Yang pertama, objektif variabel atau variabel yang bisa diukur dengan jelas, tepat, dan konsisten. Misalnya, biasanya menggunakan instrumen atau alat yang sudah baku. Contohnya panjang, berat, tekanan darah, usia, atau jam kerja. Yang kedua adalah subjektif atau abstrak variabel, yaitu variabel yang lebih samar, tidak bisa diukur langsung, dan sangat bergantung pada persepsi, penilaian, atau interpretasi. Contohnya motivasi, efektivitas organisasi, kepuasan pelanggan, atau sikap karyawan. Di sini kami selanjutnya akan membahas mengenai operational definition atau operationalization. Nah, di sini ada sebuah contoh beberapa variabel, misalnya itu tinggi badan, berat badan, tekanan darah, itu dapat diukur secara langsung dengan instrumen. Variabel abstrak itu misalnya seperti rasa haus, motivasi, sikap, itu lebih sulit untuk diukur. Nah, jadi operasionalisasi berarti mengurangi konsep abstrak menjadi perilaku atau karakteristik yang dapat diamati dan diukur. Contohnya seperti haus, diukur dengan jumlah cairan yang diminum. Nah, proses operasionalisasi ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah menentukan konstruk yang akan diukur. 2. Menggambarkan butir pertanyaan atau item yang mewakili konstruk tersebut. Lalu yang ketiga, membuat format respon, misalnya seperti skala penilaian. Terus baru yang keempat adalah menilai validitas dan reliabilitas instrumen pengukur. Nah, selanjutnya adalah dimension and element. Nah, konsep abstrak ini dibaca menjadi dimensi atau karakteristik umum dan juga elemen atau perilaku spesifik yang dapat diukur. Contohnya haus,
diukur dengan jumlah minuman yang dikonsumsi. Contoh lagi seperti need for cognition atau kebutuhan untuk diperbaiki. Itu dapat diukur dengan 34 item yang menangkap perilaku seperti preferensi terhadap masalah kompleks dibandingkan dengan masalah sederhana, menikmati proses berpikir panjang, merasa puas saat menemukan solusi baru untuk masalah. Nah, suatu ukuran yang valid itu harus mencakup cukup banyak item untuk mewakili seluruh domain dari suatu konsep. Konstruk dapat berupa ada dua, yaitu unidimensional atau satu komponen saja, misalnya seperti need for cognition. Lalu yang kedua adalah multidimensional, beberapa komponen, misalnya agresi. Agresi itu ada dua, agresi verbal, agresi fisik gitu. Lalu selanjutnya adalah operationalizing achievement motivation atau multidimensional concept, atau yang bahasa Indonesia adalah operasional motivasi berprestasi atau konsep multidimensional. Nah, motivasi berprestasi ini bersifat abstrak dan harus diukur melalui dimensi perilaku. Yang pertama ada didorong oleh pekerjaan. Nah, bekerja terus-menerus, tekun meskipun menghadapi hambatan. 2. Tidak bisa rileks. Tetap memikirkan pekerjaan di luar tempat kerja, mengabaikan hobi. Terus yang ketiga, ada lebih suka bekerja sendiri, tidak sabar terhadap ketidakefisienan orang. Keempat, mencari tantangan sedang, menghindari tugas yang terlalu mudah maupun terlalu sulit. Lalu yang kelima adalah mencari umpan balik secara teratur, meminta evaluasi dari atasan, rekan kerja, ataupun bawahan. Nah, setiap dimensi itu dapat diukur menjadi elemen yang dapat diukur. Misalnya kayak tadi, jumlah jam kerja, jumlah hari cuti, frekuensi mencari umpan balik, itu bisa dihitung. Hal ini tuh memungkinkan individu ditempatkan pada kontinum motivasi berprestasi dari yang rendah hingga ke yang tinggi. Sekarang kita akan masuk ke apa yang bukan operasionalisasi. Nah, sebagaimana pentingnya memahami apa itu operasionalisasi, sama pentingnya untuk mengingat apa yang bukan operasionalisasi. Nah, operasionalisasi itu tidak menggambarkan korelasi konsep tersebut. Misalnya, keberhasilan dalam kinerja tidak dapat menjadi dimensi motivasi berprestasi. Meskipun orang yang termotivasi kemungkinan besar akan mencapainya dalam skala besar. Nah, dengan demikian motivasi berprestasi dan kinerja atau keberhasilan itu mungkin sangat berkorelasi. Tetapi kita tidak dapat mengukur tingkat motivasi seseorang melalui keberhasilan dan kinerja. Kinerja dan keberhasilan mungkin dimungkinkan sebagai konsekuensi dari motivasi berprestasi, tetapi keduanya itu bukanlah ukurannya. Untuk lebih jelasnya, seseorang dengan motivasi berprestasi yang tidak mungkin gagal karena suatu alasan mungkin di luar kendalinya. Nah, untuk melakukan pekerjaan dengan sukses, jadi jika kita menilai motivasi berprestasi orang ini dengan kinerja sebagai tolak ukurnya, kita akan mengukur konsep yang salah. Alih-alih mengukur motivasi berprestasi variabel yang kita minati, kita akan mengukur kinerja variabel lain yang tidak kita inginkan untuk diukur atau kita minati. Dengan demikian jelas bahwa
mengoperasionalkan suatu konsep itu bukan berarti mengurangi alasan, anteseden, konsekuensi, atau korelasi dari konsep tersebut. Sebaliknya, hal itu menggambarkan karakteristik yang dapat diminati agar dapat mengukur konsep tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada tinjauan operasionalisasi. Nah, sejauh ini kita telah mengkaji cara mendefinisikan konsep secara operasional. Nah, operasionalisasi diperlukan untuk mengukur konsep abstrak dan subjektif seperti perasaan dan sikap. Nah, variabel yang lebih objektif seperti usia atau tingkat pendidikan itu mudah diukur melalui pernyataan sederhana dan lugas, serta tidak perlu dioperasionalisasikan. Kami telah menunjukkan bahwa operasionalisasi dimulai dengan definisi konsep. Langkah selanjutnya yaitu menemukan atau mengembangkan serangkaian pernyataan tertutup yang memadai yang memungkinkan Anda itu mengukur konsep dengan cara yang andal dan valid. Untungnya, pengukuran untuk banyak konsep yang relevan dalam penelitian bisnis telah dikembangkan oleh para peneliti. Saat ini meninjau literatur di bidang tertentu. Nah, Anda itu mungkin ingin secara khusus mencatat referensi yang membahas instrumen yang digunakan untuk memanfaatkan konsep tersebut dalam penelitian dan pembacaannya. Nah, artikel ini akan memberitahu kapan sih pengukuran tersebut itu dikembangkan dan oleh siapa dan sudah berapa lama digunakan. Jika tidak dapat menemukan atau menggunakan alat ukur yang sudah ada, maka harus mengembangkan alat ukur sendiri. Untuk dapat melakukan ini, kita perlu menjadi ahli dalam dominan tertentu. Hal ini memungkinkan kita untuk memasukkan dimensi dan elemen yang relevan ke dalam alat ukur kita. Nah, hanya instrumen yang dikembangkan dengan baik, yang telah dioperasionalkan dengan cermat, yang akan diterima dan sering digunakan oleh peneliti lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi internasional operasionalisasi. Nah, dalam penelitian lintas negara, kita ini tidak bisa serta-merta menggunakan definisi atau ukuran variabel yang sama di semua negara karena memiliki budaya yang berbeda-beda tentunya. Nah, hal ini karena arti suatu istilah atau konsep bisa sangat berbeda karena tergantung pada latar belakang budaya, bahasa, dan nilai-nilai masyarakat di daerah tersebut. Nah, contohnya mungkin bisa jadi tuh kata cinta di negara kita kan diartikan sebagai ungkapan kasih sayang tuh. Sementara di budaya lain itu bisa aja dimaknai sebagai perasaan romantis atau bahkan pengorbanan. Walaupun mirip kan artinya tetap berbeda ya, kesannya mirip. Nah, karena perbedaan makna ini, jika peneliti memakai ukuran yang sama di semua budaya tanpa penyesuaian, hasil penelitian bisa jadi salah tafsir atau tidak akurat. Itulah sebabnya operasionalisasi dalam konteks internasional itu perlu memperhatikan perbedaan budaya. Nah, langkah yang biasa dilakukan peneliti itu bisa yang pertama dengan konsultasi dengan ahli lokal yang ada di daerah tersebut supaya bisa memahami arti. Yang kedua bisa menyesuaikan instrumen penelitian, misalnya dengan kuesioner mungkin atau skala, dengan mempertimbangkan terjemahan agar mengerti makna budayanya, bukan hanya bahasanya. Yang ketiga, menghindari generalisasi berlebihan. Nah, kita itu jangan menganggap bahwa satu definisi itu cocok untuk semua konteks. Nah, intinya itu dimensi internasional operasionalisasi ini mengingatkan kita ya bahwa
penelitian lintas budaya itu bukan hanya soal menerjemahkan bahasa, tetapi juga memahami konteks, nilai, normal, dan makna yang hidup di masyarakat tersebut. Nah, setelah itu saya ingin merangkum ya bagaimana ringkasan dari materi ini. Yang pertama kita membahas mengenai bagaimana variabel diukur. Ada 2 tipe variabel tadi ya, abstrak dan diukur dengan jelas. Yang kedua, kapan operasionalisasi diperlukan. Dengan begitu hasil penelitian kita lebih akurat nantinya dan sesuai dengan konsep yang kita teliti. Dan yang ketiga, definisi operasional untuk variabel abstrak dan subjektif. Ini mengenai yang saya jelaskan sebelumnya, yang mengenai lintas budaya, definisi operasional, yang mana operasionalisasi yang tepat, supaya kita bisa sebagai peneliti bisa melakukan pengukuran yang sesuai dengan konteks budaya yang kita teliti. Sekian paparan dari kelompok kami. Jikalau ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.